Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Hobi Belajar. Kali ini kita akan membahas materi masih tentang teks persuasi, di mana di materi pada hari ini Bapak akan menjelaskan tentang struktur dan unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks persuasi. Nah, oke, jangan lupa untuk lakukan absen online terlebih dahulu di postingan Google Classroom kalian, serta sediakan buku paket, buku catatan, dan serta alat tulis kalian ya untuk menyimak dan mencatat materi pada hari ini. Oke, jangan lupa untuk klik like dan subscribe channel Hobi Belajar supaya kalian bisa mendapatkan informasi yang terbaru tentang dunia pembelajaran serta video-video tutorial lainnya. Oke, jangan lupa untuk selalu jaga jarak ya dan gunakan masker jika kalian berada di luar ruangan. Nah, oke, kita langsung saja ya membahas materi pada hari ini tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks persuasi. Nah, di materi yang ini ya, kita akan membahas tentang kompetensi dasarnya terlebih dahulu, yaitu 3.14 menelaah struktur dan kebahasaan teks persuasi yang berupa saran, ajakan, dan pertimbangan tentang berbagai permasalahan aktual. Sedangkan indikatornya itu memuat 5 bagian, yaitu mendiskusikan struktur isi teks persuasi, ya, dapat membedakan struktur dalam teks persuasi yang dibaca maupun yang didengar. Dan yang ketiga, mendiskusikan kaidah kebahasaan teks persuasi. Yang keempat, mendata permasalahan aktual yang perlu diangkat untuk memberi masukan sebagai bahan menulis teks persuasi. Dan yang terakhir, mendiskusikan cara menyusun teks persuasi tentang masalah aktual tertentu dengan memperhatikan gagasan utama, alasan dan bukti, saran, arahan atau ajakan, serta unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks persuasi yang akan nanti kalian buat. Nah, inilah kompetensi dasar dan indikator yang perlu kalian pahami di materi pada hari ini. Oke, selanjutnya yaitu tentang tujuan pembelajaran. Nah, setelah kalian menyimak materi pada hari ini, ada tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai, yaitu kalian harus dapat mendiskusikan struktur isi teks persuasi ya. Yang kedua, membedakan struktur dalam teks persuasi. Yang ketiga, mendiskusikan kaidah kebahasaan teks persuasi yang dibaca maupun yang didengar. Yang keempat, yaitu kalian harus dapat mendata permasalahan aktual yang terdapat dalam teks persuasi. Dan yang terakhir, kalian harus dapat bisa menyusun teks persuasi tentang masalah aktual tertentu dengan memperhatikan gagasan utama, alasan dan bukti, saran, arahan, ajakan, serta unsur kebahasaan yang digunakan di dalam teks persuasi itu. Nah, inilah tujuan pembelajaran yang perlu kalian capai di materi pada hari ini. Oke, kita masuki materi. Seperti biasa, Bapak memberikan sebuah tayangan teks ya yang perlu kalian baca dan kalian pahami isi teks persuasi berikut ini. Oke, silakan dibaca terlebih dahulu. Nah, oke, sudah. Nah, ini adalah sebuah contoh teks persuasi tentang permainan tradisional, di mana dari Sabang sampai Merauke itu tersebar permainan tradisional, yaitu sekitar ada 424 permainan tradisional ya. Nah, jadi kita harus bisa melestarikan permainan-permainan ini supaya permainan ini tidak tertelan oleh zaman.
Nah, ini adalah isi dari atau informasi yang memuat dalam teks persuasi berikut ya. Nah, namun nanti di dalam teks persuasi yang ini akan memuat beberapa unsur kebahasaan serta struktur yang terdapat di dalam teks ini yang perlu akan kita bahas nantinya. Nah, jadi nanti Bapak akan memberikan contoh yang sama ya untuk menentukan struktur teks persuasi berikut ini. Oke, nah ada berapa struktur yang terdapat dalam teks persuasi? Ada yang tahu? Ada berapa? Ada 4 struktur atau bagian dalam struktur teks persuasi. Yang pertama yaitu adanya pengenalan isu. Nah, kita bahas yang pertama terlebih dahulu. Pengenalan isu di sini sebagai pengantar materi, ya, pengantar topik yang dibahas di dalam teks persuasi yang letaknya di awal bacaan. Nah, yang kedua itu ada rangkaian argumen. Ya, ini mengemukakan sejumlah pendapat ya terkait dengan isu yang dibicarakan. Nah, ini adalah rangkaian argumennya. Nah, sedangkan yang ketiga ada pernyataan ajakan. Nah, pernyataan ajakan di sini berisikan tentang kalimat-kalimat ajakan yang terdapat di dalam sebuah teks persuasi. Karena teks persuasi di sini adalah teks yang mengajak atau membujuk seseorang untuk melakukan atau berbuat sesuatu ya. Nah, ini adalah contoh ataupun struktur teks persuasi yang ketiga. Yang terakhir, yang keempat itu adalah penegasan ulang. Nah, penegasan ulang di sini itu memuat kalimat rekomendasi ya sebagai penegasan ulang tentang apa yang disampaikan ya di dalam teks persuasi itu. Jadi ada yang perlu kalian tegaskan di situ di bagian akhir teks persuasinya. Oke, bisa kalian lihat di contoh yang tadi ya, di mana penegasan ulang otomatis terdapat di bagian akhir teksnya. Nah, yaitu permainan tradisional memang sudah seharusnya mendapatkan perhatian khusus. Permainan tradisional bagian dari kebudayaan kita. Kebudayaan yang memiliki nilai-nilai luhur akan diwariskan kepada generasi selanjutnya. Ini adalah penegasan ulang dari pembahasan-pembahasan paragraf yang sebelumnya. Nah, disinilah letak penegasan ulangnya. Oke. Nah, kita ambil contoh ya. Yang contoh yang tadi, teks yang tadi kita susun menjadi per struktur ya, per bagian strukturnya. Nah, perhatikan di sini. Nah, di sini sudah Bapak berikan strukturnya dari pengenalan isu yang terdapat di paragraf yang pertama ya. Negeri Indonesia kaya akan tradisi dan ragam kesenian, termasuk permainan tradisional. Nah, ini terdapat di paragraf yang pertama. Ini adalah pengenalan isu pengantar tentang permainan tradisional yang terdapat di Indonesia. Nah, sedangkan rangkaian argumen itu terdapat di paragraf yang kedua dan ketiganya. Nah, di sini berisikan tentang pendapat terkait dengan isu yang disampaikan atau yang diperbincangkan dalam judul permainan tradisional ya. Sedangkan pernyataan ajakan, nah di situ ada kata oleh karena itu. Nah, kata oleh karena itu ini merupakan suatu ajakan ya untuk melestarikan kembali permainan-permainan tradisional yang terdapat di negeri Indonesia ini. Nah, sedangkan penegasan ulang itu terdapat di paragraf yang terakhir atau paragraf yang kelima ya. Nah, ini adalah contoh dari struktur teks persuasi. Mudah kan untuk menentukan struktur teksnya. Nah, jadi kalau kalian membaca ataupun mendengar sebuah teks persuasi, kalau kalian memahami mana sih bagian pengenalan isu, rangkaian argumen, ya, pernyataan ajakan serta penegasan ulang, nah kalian bisa menentukan poin-poinnya tersebut, ya. Oke, kita lanjut tentang kebahasan teks persuasi. Nah, di sini Bapak ringkas ada
unsur kebahasaan yang terdapat dalam teks persuasi tersebut. Nah, yang pertama itu memakai kata bujukan. Nah, otomatis menggunakan kata bujukan karena teks persuasi di sini untuk membujuk atau mengajak seseorang, ya. Nah, biasanya ditandai dengan kata harus, penting, sepantasnya. Nah, juga di dalam teks persuasi di sini menggunakan kata ganti orang, yaitu kata ganti kita. Biasanya terdapat dalam teks persuasi. Nah, selanjutnya, memakai kata kerja imperatif yang biasa ditandai dengan kata hendaknya, jadikanlah, waspadalah. Nah, ini adalah kata kerja imperatif yang biasa digunakan dalam teks persuasi. Nah, yang ketiga, menggunakan kata-kata ajakan seperti mari, ayo, lakukanlah. Nah, biasanya di sini menggunakan imbuhan akhiran lah, ya, seperti lakukanlah. Ini seperti mengajak seseorang, ya, lakukanlah dengan baik, ya. Nah, seperti itu. Ayo kita menanam pohon. Nah, itu adalah kalimat-kalimat ajakan yang terdapat di dalam teks persuasi. Yang keempat, memakai kata-kata teknis maupun peristilahan yang berhubungan dengan topik yang sedang dibahas. Nah, kata-kata peristilahan bisa kalian lihat di sini, ya, seperti kata tradisional, ya, seragam kesenian. Nah, teknologi komputer. Nah, di situ seperti itulah contoh dari kata-kata peristilahan yang terdapat di dalam teks persuasinya. Oke, kita kembali. Yang terakhir, yang memakai berbagai kata penghubung argumentatif yang biasa ditandai dengan sebab, jika, karena, oleh, karena, dengan demikian, akibatnya. Nah, seperti contoh yang ada di sini, ya. Di situ di dalam pernyataan ajakan terdapat konjungsi argumentatif, ya. Oleh karena itu, nah itu adalah kata penghubung yang terletak di awal kalimat atau awal paragrafnya. Nah, kita perlu untuk melestarikan kembali permainan-permainan tradisional untuk mempertahankan kebudayaan kita. Nah, di sini digunakan kata penghubung atau konjungsi argumentatif yang ditandai dengan kata oleh karena itu. Oke, nah inilah materi kita pada hari ini, ya, tentang struktur dan kebahasaan teks persuasi, ya, di mana tadi struktur teks persuasi itu terdapat 4 bagian. Ada pengenalan isu, rangkaian argumen, pernyataan ajakan, dan penegasan ulang. Sedangkan kebahasaannya biasanya menggunakan kata bujukan, ya, memakai kata kerja imperatif, menggunakan kata-kata ajakan, serta memakai kata-kata teknis ataupun peristilahan. Dan yang terakhir itu menggunakan kata hubung argumentatif. Nah, inilah materi yang kita dapatkan pada hari ini. Oke, jangan lupa untuk dicatat dan kerjakan latihan-latihan soal di LKS kalian, ya, supaya bisa menambah pengetahuan kalian, serta jangan lupa untuk membaca buku LKS dan buku paket kalian untuk menambah wawasan tentang materi bahasa Indonesia. Oke, Bapak Iri, pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video pembelajaran yang berikutnya.